Halo Pak Bintang dan teman-teman semuanya, perkenalkan eh, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Austin Stephen Febliko, lalu ada teman saya Ronald Dwi Kurniawan dan juga Stephen Setiawan. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok pertama kami tentang construction method. Kita mulai dari daftar aktivitas. Nah, sebenarnya daftar aktivitas itu didapatkan dari perincian WBS bagian work package ya. Kalau dilihat di sini kan ada ini contoh WBS kami nih. Nah, ini kan kalau dilihat ada level 0 itu nama projectnya, terus level 1 itu tasknya, level 2 ada subtasknya, terus level 3 itu work package-nya, pekerjaannya. Nah, dari WBS level 3 ini, work package-nya ini dirincikan lagi itu akan menghasilkan eh, aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan work package tersebut. Nah, contohnya kita masuk. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh perincian dari WBS kami sampai muncul aktivitas-aktivitas, misalkan kayak subtas pekerjaan persiapan, itu kan work package-nya ada berupa 2.11 pembersihan bekas bangunan lama, pembangunan direksi kit, pemasangan listrik dan air sementara, pemasangan boplang, pembuangan air dalam lahan proyek. Nah, terus dari situ diperinci lagi sampai terjadi menghasilkan aktivitas. Contoh, misalkan kalau kita lihat di pemasangan listrik dan air, itu aktivitasnya apa aja? Ada aktivitas pemasangan listrik, aktivitas pemasangan air, terus pemasangan boplang itu ada aktivitas surveying lahan dan aktivitas pemasangan boplang. Nah, terus sama lagi misalkan kayak pekerjaan pondasi, contoh di pemasangan pondasi Strauss 2.2.3 tuh kan aktivitasnya ada aktivitas pembersihan, pekerjaan bekisting, pekerjaan beton, terus misalkan pekerjaan bekisting kita perinci lagi agar sampai ke level aktivitas, berarti ada aktivitasnya pembuatan bekisting, aktivitas pemasangan bekisting, terus pekerjaan beton kita rinciin lagi ada aktivitas adukan beton dan aktivitas pengecoran. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya itu dari pekerjaan persiapan, pondasi, struktur atas, instalasi, finishing, semuanya kita rincikan sampai 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 minimal tahu aktivitas-aktivitas apa aja yang harus dilakukan untuk mencapai work package tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke atribut aktivitas. Nah, sebelumnya di sini saya ada sertakan ini ya, link eh, link Excel. Jadi ini Excelnya itu untuk mendukung pembuatan atribut-atribut aktivitas ini. Jadi di atribut aktivitas ini pertama kita akan mendeskripsikan produk paket pekerjaan dan juga kriteria penerimaannya. Nah, kalau di sini contohnya nih kan ada work package, aktivitas, terus deskripsi produk work package-nya seperti apa dan kriteria penerimaannya seperti apa. Contohnya, misalkan kita ambil di work package 2.1.4 pemasangan boplang. Itu kan aktivitasnya tadi kan ada aktivitas surveying lahan sama aktivitas pemasangan boplang. Nah, misalkan deskripsi produk dari work package-nya itu apa aja? Misalkan eh, terpasangnya boplang untuk memudahkan penentuan garis tas pada proyek. Nah, terus eh, kriteria penerimaannya itu apa aja? Kriteria penerimaannya itu yaitu pada bopeng dibuat tanda-tanda dengan warna yang jelas untuk menyatakan asas bangunan. Terus bopeng terbuat dari kayu meranti ukurannya 2 kali 20 cm untuk papan, terus kayu meranti ukuran 5 kali 7 cm dan menggunakan paku biasa dengan ukuran 2 sampai 5 inci. Nah, itu kayak spesifikasinya, pokoknya aspek-aspek yang bisa menjadi kriteria untuk menerima suatu hasil pekerjaan tersebut. Nah, misalkan juga kalau misalkan kita pekerjaan kolom nih, misalkan kita pekerjaan kolom kan aktivitasnya kan ada aktivitas pembersihan, betisting, beton, terus misalkan produk work package-nya itu deskripsinya seperti apa, misalkan pekerjaan kolomnya itu terciptanya elemen kolom untuk kolom struktur itu ukuran 20 kali 20 dan kolom praktis ukuran 15 kali 15 di titik-titik yang sesuai dengan gambar rencana dan yang sesuai dengan spesifikasi di RKS. Tentunya acceptance kriterianya, kriteria penerimanya itu ya sama dari segi ukuran, kalau struktur itu harus 20 kali 20, yang praktis itu harus 15 kali 15, terus mutu beton yang digunakan itu 225, itu dibuat sesuai dengan SNI 2847 2013. Terus semuanya sama, detailnya itu bisa dilihat di link Excel yang tadi kami cantumkan. Nah, habis itu ada aktivitas pendahulu dan penerus. Jadi setiap aktivitas itu eh,
pasti memiliki hubungan dengan aktivitas selanjutnya atau aktivitas sebelumnya. Contohnya kalau di sini kita lihat di gambar yang atas ini kan ada kode, paket pekerjaan, durasi, pendahulu, penerus, relationship, and lag dan sebagainya. Terus misalkan kayak pekerjaan pendahuluan, itu kan ada pendahulu pekerjaan pertama, jadi nggak ada pendahulu. Nah, tapi begitu pekerjaan pendahuluan ini selesai, maka dia akan diteruskan oleh pekerjaan B, yaitu pekerjaan struktur bawah. Nah, ketika pekerjaan struktur bawah ini selesai, dia akan diteruskan oleh eh, pekerjaan struktur atas dan pekerjaan MFP. Nah, seperti itu contohnya kurang lebih. Misalkan lebih jelasnya lagi, kita ambil contoh di mana ya? Di, di ini aja dah. Nih, misalkan pekerjaan struktur bawah, itu kan aktivitasnya ada pekerjaan galian tanah, pemasangan fondasi stros dan pour, pemasangan batu kali, urukan, dan sebagainya. Misalkan pekerjaan galian tanah, itu ketika pekerjaan galian tersebut selesai, maka akan diteruskan oleh pemasangan fondasi stros dan pour. Nah, begitu pemasangan fondasi stros dan pour selesai, maka dia akan diteruskan oleh pemasangan batu kali. Ketika batu kali sudah selesai dipasang, maka dia akan diteruskan oleh pekerjaan urukan. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya setiap aktivitas itu pasti ada hubungannya dengan aktivitas sebelumnya dan juga aktivitas uh, seterusnya. Nah, semua ini bisa dilihat detailnya di link Excel yang tadi kami cantumkan. Hmm. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke metode pemeriksaan mutu yang akan dijelaskan oleh rekan saya Steven Setiawan. Oke, kita lanjut ke metode pemeriksaan mutu. Yang pertama, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan survei dan observasi lapangan untuk menilai kesesuaian desain dengan kondisi aktual di lapangan. Lalu, membuat daftar kriteria penerimaan untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan. Lalu, memeriksa kesesuaian antara material yang digunakan dan juga spesifikasi dengan RKS-nya. Lanjut, kita lanjut ke metode konstruksi. Yang pertama itu ada pekerjaan pendahuluan yang dimulai dengan membuat gambar kerja. Lalu kita mengajukan gambar kerja dan metode kerja. Apabila tidak disetujui, kita harus mengulangi pembuatan gambar kerja lagi. Lalu kita melakukan pengajuan lagi gambar kerjanya atau metode kerjanya sampai disetujui. Lanjut, kita harus mengurus izin ke daerah setempat sampai selesai. Oke. Lanjut, ada juga pekerjaan struktur bawah itu dari mulai kita lanjut ke galian tanah, setelah itu urugan tanah, setelah itu pengadaan material, setelah itu pengadaan fabrikasi, lalu pemasakan besi beton dengan mutu BJTP 2,4 polos dan BJTD 4.0 ulir. Lalu pemasangan backcasting, terus pengecoran beton sampai selesai. Lanjut ada juga pekerjaan struktur atas dan atap. Bisa dilihat dari sini kita dari pekerjaan beton dengan mutu beton K300, pengadaan material, lalu pengadaan fabrikasi, pembesian, pemasangan backcasting sampai selesai juga. Lanjut. Di sini ada pekerjaan arsitektur yang paling banyak yaitu contohnya pemasangan pintu dan jendela, pemasangan plafon dan gipsum, dan pemasangan batu sikat. Oke, lanjut. Lalu di sini ada pekerjaan MEP seperti pekerjaan instalasi air bekas, air kotor, air hujan, terus instalasi listrik dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini ada stamper seperti koefisien-koefisien dari alat yang kita pakai. Oke, berikutnya untuk alat berat. Di sini ada beberapa alat berat yang kami gunakan dalam proyek kami. Jadi proyek kami ini merupakan proyek rumah 2 lantai. Jadi di sini ada 3 alat berat yang kami pakai. Yang pertama itu ada mixer atau molen, merupakan alat berat pencampuran untuk semen dan beton. Lalu ada juga yang kedua ada backhoe dan yang ketiga ada dozer. Ketiga alat berat ini kita membutuhkannya untuk mengaruk tanah, untuk memadatkan tanah, karena kan setiap proyek itu memang membutuhkan ketiga ini. Lalu untuk alat bantunya sendiri, kami membutuhkan beberapa juga, diantaranya ada cangkul, karet, stop, scaffolding, dan juga tangga.
Nah, di sini ada site layout plan eh, dari proyek kami, merupakan Dena Rumah 2 lantai. Yang warna hijau ini merupakan merupakan bangunan letak dari bangunan utama kami, sedangkan yang lainnya merupakan tanah atau taman. Nah, di sini kami merencanakan terdapat ada 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar untuk proyek. Pintu masuknya ada di sebelah kanan bawah atau di daerah selatan, dan pintu keluarnya ada di daerah barat. Bisa dilihat di sini. Kami menempatkannya di sini karena area ini merupakan area paling luas dari lahan kosong. Karena seperti yang diketahui, biasanya rumah memiliki denah yang tidak begitu besar, sedangkan alat berat membutuhkan area yang cukup banyak. Jadi kami memanfaatkan area yang paling luas ini sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Untuk limbah, kami menempatkannya di dekat pintu. Untuk gudang juga di dekat pintu keluar agar memudahkan saat penurunan material, agar tidak terjadi kemacetan. Karena kalau semisal gudang material ini kami letakkan di dekat pintu masuk, maka truk-truk pembawa material bisa sampai ngantri di jalan-jalan dan itu akan menyebabkan kemacetan. Nah, untuk direksi kit karena tidak memerlukan space yang cukup banyak, para pekerja bisa berjalan kaki, jadi kami letakkannya di daerah atas ini. Iya, di daerah sudut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke urutan aktivitas. Tapi untuk urutan aktivitas ini, kita akan berpindah ke Project Libre. Ya, ini merupakan Project Libre kami. Jadi ini merupakan, bisa dilihat, proyek rumah 2 lantai, ada dari pekerjaan pendahuluan, struktur bawah, lalu struktur bawah ada dipecah menjadi ya pemasangan fondasi itu nanti dipecah lagi, pemasangan batu kali dipecah. Lalu di struktur atas juga ada lantai 1, pekerjaan slope, kolom dan balok. Lantai 2 juga ada di atap. Di atap dibagi menjadi pekerjaan atap dan pekerjaan plafon. Lalu ada pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, dan juga pekerjaan pembersihan. Nah, bisa dilihat sebenarnya di sini ada banyak sekali jalur kritis yang berwarna merah-merah ini. Malah sebenarnya mayoritas hampir semua jalur kritis sampai akhir. Ya mungkin di daerah pertengahan ke bawah baru ada sedikit kelonggaran yang berwarna biru. Kalau mau dilihat ini untuk network diagramnya, tapi cukup luas. Jadi masih banyak yang terpotong juga, dan mungkin ada beberapa yang sedikit kacau. Tapi lebih mudah lihat dari sini. Di sini juga ada predesesor hubungan eh, dengan pekerjaan sebelum-sebelumnya. Eh, ya, seperti contohnya pekerjaan direksi kit baru predesesornya itu pembersihan bekas bangunan lama. Jadi direksi kit ini baru bisa dibangun setelah lahannya itu dibersihkan. Dan ya seterusnya yang lainnya pun juga sama. Dan bisa dilihat total durasinya ini, proyek kami memiliki total durasi 116 hari atau hampir dengan 4 bulan. Resources and activity duration estimate. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang daftar kebutuhan sumber daya, dan di sini kami sudah menyertakan link untuk perhitungan, ya link Excel untuk perhitungan perhitungan sumber dayanya lah, kayak pekerjanya, kebutuhan pekerjanya, kebutuhan bahan, penggunaan alat berat dan sebagainya. Jadi nanti untuk lengkapnya bisa dilihat pada link yang telah kami cantumkan. Contohnya seperti ini. Pertama, pekerjaan persiapan. Ada yang mau bahas? Oke. Yang pertama ini ada pekerjaan persiapan. Nah, sebelumnya pekerjaan persiapan ini dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan. Yang pertama ada pembersihan bekas bangunan lama, ada pembangunan direksi kit, pemasangan listrik dan air, pemasangan bauplek, pembuangan air di dalam lahan proyek. Lalu di setiap ini pun juga ada aktivitas-aktivitasnya. Seperti pembersihan bekas bangunan lama itu ada aktivitas pembersihan utilitas proyek sebelumnya, dan yang lain itu juga ada.
Nah, untuk sumber daya paket pekerjaan pembersihan bekas bangunan lama, untuk pekerjaan ini kita membutuhkan alat berat berupa dozer dan juga backhoe. Nah, selain itu, kita untuk tenaga kerjanya sendiri dibutuhkan tentunya seorang operator untuk mengoperasikan alat berat tersebut. Nah, untuk berikutnya ada pembangunan direksi kit dengan aktivitas pekerjaan pembangunan direksi kit memerlukan beberapa bahan sebagai sumber daya dalam pembangunannya. Itu ada kaso dengan ukuran 5/7, triplek, fondasi pasangan batu, plafon, paku, lalu juga ada juga asbes gelombang, beton lantai, jendela kaca, pintu, dan juga cat dinding. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri ada pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, dan juga mandor. Untuk pemasangan listrik dan air, pemasangan listrik sendiri membutuhkan tentunya untuk bahan itu kabel-kabel dan peralatan listrik lainnya. Tenaga kerjanya itu ada pekerja, kepala tukang, dan juga mandor. Untuk pemasangan air, dibutuhkan bahannya pompa dan juga pipa untuk menyalurkan airnya. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri ada pekerja, kepala tukang, dan juga mandor. Untuk pemasangan bau plank, untuk aktivitas surveying lahan itu tidak memerlukan alat ataupun bahan, tetapi untuk tenaga kerja tentunya ada site surveyor dan juga mandor. Untuk aktivitas pemasangan bow plank ini baru kita memerlukan beberapa alat bantu berupa palu dan juga bahan backisting tentunya dan juga paku untuk menggabungkannya. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri dibutuhkan pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan juga mandor. Nah, untuk aktivitas yang terakhir itu pembuangan air di dalam lahan proyek memerlukan alat bantu berupa pompa air dan juga selang air untuk mengeluarkan air. Untuk bahan sendiri ada karung plastik atau karung goni, ada tali rafia dan juga pasir. Tenaga kerjanya sendiri ada pekerja dan juga mandor. Lalu kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya itu ada pekerjaan fondasi dan kalau kita lihat di sini bisa ini nggak ya pointer. Nah, highlighter. Ya, eh, pokoknya dari pekerjaan fondasi ada work package, aktivitas itu kan yang udah kita bahas 2 minggu lalu. Berikut aktivitasnya dan di sini sumber daya. Jadi kita merincikan sumber-sumber daya apa saja yang dibutuhkan pada setiap aktivitas. Contoh, misalkan aktivitas penggalian fondasi ini di 2.2.1 nih. Nah, itu menggunakan alat berat berupa pertama backhoe. Terus alat bantu ya paling bor auger gitu. Untuk tenaga kerjanya sendiri kita menggunakan operator untuk menggerakkan backhoe-nya, terus ada pekerja dan juga mandor. Nah, mengenai sumber daya yang ini kita dapat dari mana, itu kita melihat merujuk pada keterangan pada peraturan Menteri PUPR. Di situ kita melihatnya. Lalu sisanya semuanya sama, bisa dilihat kayak setiap aktivitas itu ada perincian sumber dayanya seperti pekerjaan bekisting itu kan ada aktivitas pembuatan bekisting yang menggunakan alat bantu berupa palu. Lalu bahannya itu kayu kelas 3 ya kayu meranti lah. Terus paku minyak bekisting dengan tenaga kerja itu berupa pekerja tukang kayu mandor seperti itu. Next. Next ada juga ini pekerjaan struktur atas. Sama seperti tadi, sumber dayanya itu kita dapatkan dengan merujuk pada keterangan pada peraturan Menteri PUPR. Bisa dilihat seperti ini contoh-contohnya. Lalu ada juga atap dan plafon juga sama. Hmm. Oke, berikutnya ada instalasi. Instalasi sendiri juga dibagi menjadi eh, paket plumbing dan juga mechanical dan electrical atau MEP. Dan ya ada dibagi lagi menjadi beberapa, ada pekerjaan sanitasi, pekerjaan perpipaan, pekerjaan daya listrik, dan masing-masing juga masih dibagi lagi menjadi banyak aktivitas, aktivitas terperinci yang lebih detail lagi, dan masing-masing tentunya juga memerlukan banyak alat bantu, bahan, dan juga bahkan tenaga kerja. Oke, lanjut di sini ada finishing yaitu ada pekerjaan dinding dan lantai. Pekerjaan dinding dan lantai ini dibagi menjadi dua pekerjaan, yaitu ada pekerjaan dinding, lalu pekerjaan dinding juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada aktivitas pemasangan bata,
yang bahannya itu bata merah, Portland semen, pasir, pasang. Lalu tenaga kerjanya juga ada mandor, pekerja, tukang batu, dan kepala tukang. Lalu ada juga aktivitas acian, yaitu bahannya Portland semen dan tenaga kerjanya sama. Mandor, pekerja, tukang kayu, dan kepala tukang. Lanjut ada aktivitas plesteran, yang bahannya itu pasir pasang dan Portland semen. Tenaga kerjanya juga mandor, pekerja, tukang batu, dan kepala tukang. Lanjut di sini ada pekerjaan lantai. Pekerjaan lantai ini dibagi menjadi tiga, yaitu pemasangan lantai ukuran 40 kali 40, pemasangan lantai ukuran 30 kali 30, dan pemasangan lantai ukuran 20 kali 20. Di sini bahannya sama menggunakan keramik, semen, dan pasir. Dan tenaga kerjanya juga ada mandor, pekerja, tukang batu, dan kepala tukang. Lanjut kita masuk ke pekerjaan pintu dan jendela. Pekerjaan pintu dan jendela ini dibagi menjadi dua pekerjaan, yaitu pekerjaan kusen dan pekerjaan profil. Di mana pekerjaan kusen dibagi menjadi empat, yaitu ada pekerjaan pintu, kusen pintu, dan pekerjaan kusen jendela, pekerjaan kusen pintu jendela, lalu kusen woven light yang memerlukan alat bantu yaitu pahat kayu dan bahannya sendiri kayu, lalu tenaga kerjanya ada pekerja dan tukang kayu. Lanjut di sini pekerjaan profil itu ada empat pekerjaan lagi. Yang pertama profil jendela, profil pintu jendela, dan profil woven light. Yang bahannya itu profil kayu dan tenaga kerjanya itu pekerja dan tukang kayu. Lanjut ada pengecatan. Aktivitas pengecatan dinding ini eh, bahannya itu seperti cat dasar dan cat penutup. Yang tenaga kerjanya adalah tenaga eh, mandor, pekerja, tukang cat, dan kepala tukang. Lanjut di sini ada yang terakhir pembersihan. Itu dibagi menjadi tiga pekerjaan, yaitu pekerjaan landscape, pembongkaran direksi kit, dan pembersihan rumah. Di mana pekerjaan landscape dibagi menjadi tiga, yaitu ada penanaman rumput, penanaman pohon, dan penanaman bunga. Yang masing-masing bahannya itu adalah gambaran rumput dan bibit. Pekerjanya juga tenaga kerjanya seperti mandor dan pekerja. Oke, bisa dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke analisa perhitungan durasinya dan di sini ada lagi link Excel sebenarnya sama kayak yang sebelumnya ya. Sama yang sebelumnya itu sama link Excelnya cuma kita sertakan lagi biar teman-teman lebih gampang lah nyarinya lah. Oke, jadi seperti ini caranya. Nah, ini kita ambil contoh sampel menghitung produktivitas durasi ya dari penggunaan alat berat backhoe, ekskavator backhoe dan kalau teman-teman lihat di sini untuk yang backhoe ini kan bawahnya ada koefisien, produktivitas, durasi dalam jam dan durasi dalam hari. Nah, ini dari mana dapatnya? Nah, untuk kayak data-data seperti ini kita dapatkan dari buku yang bukan buku, peraturan Menteri PUPR yang kami gunakan. Di situ ada tertulis seperti ini. Ekskavator backhoe data sesuai dengan spesifikasi teknis alat yaitu eh, dan produktivitasnya itu yang dilamakan dengan Q sama dengan V itu volume dari kapasitas bucketnya dikali faktor bucket dikali faktor alat terus dikali 60 yang mana itu 60 merupakan konversi jam ke menit terus dibagi TS itu cycle time waktu siklus dikali FV itu faktor konversi dan ini nanti hasilnya itu satuannya dalam meter kubik per jam. Jadi misalkan kita ambil contoh di sebelahnya nih Q sama dengan, nah misalkan kita anggap kapasitas paketnya itu 1 meter kubik, terus dikali dengan Fs, FB faktor bucketnya itu 1,1 dikali dengan faktor alat 0,75 terus dikali 60 terus dibagi misalkan cycle time itu 0,93 dikali 1 nanti didapat produktivitas alatnya itu 53,226 meter kubik per jam. Nah, sama. Terus bagaimana cara menghitung durasi? Durasi itu caranya simpelnya volume. Volume dari pekerjaannya itu dibagi dengan produktivitas. Nah, untuk volumenya ini kita bisa lihat dari data kuantifikasi yang dulu kita pernah
hitung di kelas-kelas sebelumnya. Anggaplah dalam penggalian pondasi ini eh, alat berat backhoe ini volumenya itu volume tanah yang harus digali itu 107,68. Itu volume tanah yang harus digali ini dilihat dari kuantifikasi dikali eh, 1 per, berarti kan dibagi ya, dibagi dengan produktivitas dari backhoe tadi yaitu 53,226 dibagi jumlah alatnya kita menggunakan satu backhoe doang berarti dibagi satu dan didapat durasinya itu 2,023 jam. Itu dalam jam. Kalau kita asumsi menggunakan aturan 8 berarti kan 8 dalam sehari itu ada 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam istirahat berarti kan satu hari kerja itu 8 jam. Berarti durasi untuk kalau kita konversi ke hari berarti 2,023 jam dibagi 8 jam. Didapat 0,25 hari. Itu kita ya jadi 1 hari lah berarti hitungannya seperti itu kurang lebih. Dan contoh sampel lagi yang lain, misalkan untuk kalau untuk pekerja atau mandor caranya seperti ini. Kita harus tahu produktivitas itu sama dengan 1 per koefisien. Misalkan kita lihat untuk pekerja, berarti kan ini koefisien kita dapat dari yang peraturan Menteri PUPR itu. Terus berarti produktivitasnya 1 per 1,050. Berarti berapa itu? 0,952 meter kubik per jam. Nah, durasi itu rumusnya volume dikali koefisien dibagi jumlah pekerja. Nah, untuk penggalian pondasi yang harus dilakukan oleh pekerja ini, yaitu volumenya itu 14,77 meter kubik. Dikali koefisiennya tadi itu 1,05, dibagi jumlah pekerjanya, misalkan cuma satu pekerja. Berarti dia hmm, durasinya itu 7,754 jam. Kalau satu hari kerja itu 8 jam, berarti bisa selesai dalam waktu 1 hari. Seperti itu, gampang. Berikutnya kita masuk ke Project Libre. Untuk Project Libre akan kami tunjukkan. Jadi intinya semua hitungan durasi-durasi yang telah kami dapatkan itu kami masukkan ke dalam Project Libre karena kemarin itu kan masih durasinya itu masih awang-awang nembak-nembak itu dan sekarang ini kan kita sudah cari produktivitasnya dengan koefisiennya dan maka dapat eh, ditetapkan seperti inilah Project Libre-nya dengan jalur kritisnya. Ya, jadi ini setelah kami menyesuaikan dengan hubungan predesesor dan juga dengan perhitungan-perhitungannya tadi antara sumber daya, pekerja dan durasi per jam dan juga per harinya, kami telah menyesuaikan untuk durasinya ini. Dan kemarin kami mendapatkan durasi total 114 hari, 116 hari, tetapi setelah kami hitung ulang, kami mendapatkan bahwa ada penambahan 10 hari, yaitu 126 hari. Dan ini bisa dilihat ada cukup banyak jalur kritis di sini. Ya, ada cukup banyak jalur kritis di sini. Mungkin cukup bisa dibilang bahwa mungkin hampir sekitar 80%-nya adalah garis kritis. Ya, tetap ada yang di luar jalur kritis. Kita akan lanjut kembali ke slide. Nah, ini berikutnya juga ada bar chart schedule. Di sini kami juga sudah melampirkan link untuk bar chartnya, schedule-nya sendiri. Biar makin jelas lihatnya. Ya, mungkin bisa dilihat untuk lebih jelasnya, tapi akan kami tunjukkan juga di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kami juga sudah menyesuaikan dengan Project Libre yang tadi dan juga perhitungan durasi dan ini adalah bar chart schedule dari proyek yang kami buat dengan asumsi bisa dilihat di sini bahwa setiap minggunya hanya terdiri dari 6 hari. Ini kami asumsikan bahwa dalam satu minggu 6 hari kerja dan setiap hari itu ada 8 jam kerja. Jadi dalam seminggu ada 48 jam kerja. Bisa dilihat ini yang pertama untuk
Contohnya pekerjaan pembersihan itu memakan waktu 6 hari sesuai yang tadi di pekerjaan persiapan di awal itu. Dilanjutkan dengan ada hubungan start to start di sini untuk pekerjaan direksi kit dan juga pekerjaan listrik dan air. Dan seterusnya sampai kita berada di hari ke 126 itu terakhir pekerjaan untuk. Nah, ini ada di sini untuk pekerjaan yang terakhir adalah pekerjaan untuk pembersihan rumah. Jadi setelah Landscape. seluruh pekerjaannya sudah selesai, dibersihkan dan proyek telah dinyatakan telah selesai. Kan mengenai cost estimate dan juga budgeting dari proyek kami. Yang pertama-tama kita akan membahas estimate cost, yaitu ada metode konstruksi. Di metode konstruksi ini yang pertama kita bahas adalah pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan itu adalah pekerjaan persiapan di mana kita memiliki beberapa paket pekerjaan dan pastinya memiliki aktivitas. Dan kita juga membutuhkan sumber daya seperti masing-masing seperti alat berat, alat bantu, bahan, dan juga tenaga kerja pada masing-masing paket pekerjaan. Contohnya ini seperti pembersihan bekas bangunan lama, yaitu aktivitas pembersihan utilitas proyek sebelumnya dengan menggunakan alat berat doser. Di sini tidak menggunakan alat bantu dan bahan. Lalu tetap memakai tenaga kerja dengan yaitu operator sebanyak 3. Contoh kedua pembangunan direksi kit. Aktivitasnya aktivitas pembangunan direksi kit. Di sini memakai bahan seperti kaso 5/7 triplek pondasi, pasangan batop, plafon asbes, paku asbes, asbes gelombang, beton lantai, jendela kaca, pintu, dan cat dinding. Memakai tenaga kerja sebanyak pekerja 2 orang, lalu 2 orang kepala tukang, dan 2 orang mandor. Kita lanjut ke pekerjaan pondasi. Di pekerjaan pondasi ini, contoh paket pekerjaannya yaitu pekerjaan galian tanah yang memiliki beberapa aktivitas seperti aktivitas penggalian pondasi, aktivitas penggalian septic tank, dan aktivitas penggalian sumur resapan. Di sini kita memiliki alat bantu yaitu backhoe dan bahan seperti bor auger, cangkul, dan sekop. Dan di sini kita memakai tenaga kerja sebanyak 1 operator, 2 pekerja, dan 6 mandor. Lanjut, di sini kita bahas pekerjaan struktur atas. Pekerjaan struktur atas ini memiliki beberapa paket pekerjaan seperti pekerjaan kolom, pekerjaan soft balok dan rimbak, pekerjaan plat lantai, pekerjaan beton tangga, dan pekerjaan atap. Nah, ini kita ambil contohnya satu seperti pekerjaan kolom. Terbagi menjadi 3 aktivitas yaitu aktivitas pembesian, pekerjaan backcasting, dan pekerjaan beton. Lalu di sini pekerjaan kolom ini memakai 1 alat berat yaitu ready mix dan dibantu oleh alat bantu seperti tang dan palu. Lalu memakai sumber daya bahannya itu adalah besi polos, kawat beton, lalu kayu kelas 3, paku, minyak backcasting, triplek, dolken kayu, dan balok kayu kelas 2. Lanjut ada pasir beton, kerikil, dan air juga. Di sini tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan kolom ada 4 pekerja, 1 tukang besi, dan 4 mandor. Lanjut, di sini ada pekerjaan instalasi. Pekerjaan instalasi ini memiliki beberapa paket pekerjaan, yaitu kalau plumbing ada paket pekerjaannya sanitasi dan pekerjaan perpipaan. Kalau mechanical elektrik itu memiliki paket pekerjaan-pekerjaan daya listrik. Kita ambil contoh pekerjaan sanitasi. Dibagi menjadi 2 aktivitas yaitu aktivitas pekerjaan septic tank dan aktivitas pekerjaan sumur resapan.
Di sini tidak memakai alat berat, tetapi memakai alat bantu seperti cangkul, sekop, palu, dan molen 0,3 meter kubik. Dan memakai bahan seperti besi beton, kawat ikat, papan kayu, lalu kaso, paku, minyak bekisting, terus pasir beton, kerikil, dan air. Memakai beberapa tenaga kerja seperti satu pekerja, satu mandor, lalu satu tukang besi, dan satu kepala tukang besi. Di sini juga ada pekerjaan finishing eh, yang memiliki beberapa paket pekerjaan. Contohnya pekerjaan dinding dan lantai memiliki paket pekerjaan yaitu pekerjaan dinding dan pekerjaan lantai. Dan aktivitas pekerjaan dinding dapat dibagi menjadi tiga, yaitu aktivitas pemasangan, aktivitas acian, dan aktivitas plesteran. Di sini pekerjaan dinding tidak memiliki alat berat dan alat bantu, tetapi memiliki sumber daya bahan yaitu bata merah, portland semen, pasir pasang, eh, dan portland semen. Dan memiliki beberapa tenaga kerja seperti satu mandor, dua pekerja, satu tukang batu, dan satu kepala tukang. Lanjut di sini ada site layout dari proyek di mana kita menaruh direksi kit di pojok kiri atas dan gudang di dekatnya. Lalu eh, gudang ditaruh di situ karena dekat dengan bangunan utama agar material-material bisa dengan cepat dipindahkan. Lalu kenapa ada limbah di bagian bawah? Dikarenakan eh, area area keluar masuknya alat berat melewati jalur tersebut agar memudahkan alat berat untuk eh, Jadi limbah itu kami letakkan di bagian bawah itu sebenarnya dekat dengan akses jalan keluar masuk dari alat berat. Diletakkan di dekat pintu akses keluar masuk agar memudahkan ketika limbahnya itu ingin dibuang. Nah, berikutnya kita akan masuk ke HSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini kami ada melampirkan link dari PUPR atau acuan yang kami gunakan. Jadi di sini kami juga ada melampirkan foto dari lampiran A itu contoh daftar harga satuan dasar. Untuk upah tenaga kerja sendiri, kami memakai acuan dari untuk yang pertama itu ada pekerja dengan harga satuannya itu 50.000, tukang harga satunya 60.000, kepala tukang 70.000, mandor 75.000. Lalu di bawah juga ada harga satuan dari material atau bahan yang kami gunakan. Sebagai contoh ada air 25.000, amplas halus itu 12.500 dan juga seterusnya. Nah, ini ada salah satu analisa yang kami gunakan. Jadi, ini merupakan analisa dari aktivitas pembersihan utilitas proyek sebelumnya. Jadi, aktivitas ini menggunakan alat berat berupa dozer, di mana dozer ini kami sewa secara harian dengan koefisien 0,83 dan juga harga satuan ini berdasarkan dari PUPR yang kita lampirkan sebelumnya itu 190.000. Jadi jumlah harganya itu untuk dozer sendiri 157.700, tetapi karena terkena overhead atau profit sebesar 10%, jadi harga satuan pekerjaan untuk aktivitas ini 173.470. Nah, di sini di bawah ini kami juga ada melampirkan link Excel dari perhitungan analisa harga satuan pekerjaan. Jadi semuanya itu ada di link itu. Berikutnya kami juga ada melampirkan analisa dari aktivitas pembangunan direksi kit. Di sini ada pekerja dengan harga satuan itu di sini 38.000, tukang batu 50.000, kepala tukang batu 54.000 dan juga mandor 60.000. Nah, jadi untuk jumlah harga dari tenaga kerjanya itu, jadi jumlah harga ini di sini tuh sebenarnya didapat dari koefisien dikali dengan harga satuan. Jadi untuk yang pertama contohnya pekerja itu 1,2 dikali 38.000 didapat jumlah harganya 45.600. Nah, jadi jumlah harga tenaga kerjanya sendiri 74.960. Untuk bahannya di sini kami juga ada
menggunakan beberapa bahan, contohnya ada kaso 5/7, ada triplek juga, pondasi pasangan batu, plafon asbes, paku asbes, asbes gelombang, beton lantai, jendela kaca, pintu, dan juga cat dinding. Di sini sebenarnya ada beberapa dari eh, bahan material ini yang kami tidak temukan di PUPR untuk harga satuannya. Jadi sementara belum kami hitung, belum kami totalkan. Nah, untuk jumlah harga bahannya sendiri itu 558.850 dengan jumlah total antara tenaga kerja dan juga bahan itu 633.810 terkena overhead dan profit jadi 697.191. Nah, ini juga ada contoh dari aktivitas pemasangan bau plank memakai untuk pekerja, tukang batu, kepala tukang batu dan juga mandor dengan harga satuan yang kami sudah gunakan dari PUPR dan masing-masing koefisien untuk jumlah harga tenaga kerjanya itu 7.050 ini hitungannya sama koefisien dikali harga satuan maka didapat jumlah harga. Untuk bahan pun juga demikian untuk backcasting dan paku kami menggunakan PUPR didapat harga satuannya 60.000 dan 12.500 dikali dengan koefisien. Jadi untuk jumlah harga bahan itu 670 perak. Jadi untuk harga satuan pekerjaan aktivitas pemasangan bau plank termasuk overhead dan profit itu 8.492. Nah, ini juga ada untuk aktivitas pemompaan air, caranya pun juga demikian. Setelah ini kami akan menampilkan link Excel-nya dari analisis kami. Nah, jadi di sini kami sudah ya melakukan analisa dari harga satuan pekerjaan, dari pekerjaan persiapan sudah kami hitung, untuk pekerjaan pondasi pun juga sudah, untuk pekerjaan struktur atas termasuk dengan pekerjaan atap dan juga plafon ini ada pemasangan reng, pemasangan kuda-kuda, jurai luar dan nok dan lain-lain. Instalasi termasuk dari instalasi elektrikal, plumbing dan juga mekanikal ini sudah ada. Untuk finishing termasuk juga dengan pengecatan, pembongkaran dan pembersihan rumah dan juga ya pembersihan, penanaman rumput, profil pintu, jendela itu kami sudah masukkan semua. Kita balik lagi ke PPT. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke determine budget. Di sini kami juga sudah menampilkan RAB total. RAB total ini eh, sudah kami uraikan ada 15, jadi uraian pekerjaan itu ada dari pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah, pemasangan batu kali, sampai dengan pekerjaan pembersihan itu sudah kami hitungkan untuk harga-harga tiap pekerjaan, lalu sudah kami hitung juga untuk persentasenya, dan didapat secara total ini 3.163.998.220. Ini merupakan harga setelah kami menggunakan koefisien dari PUPR dan juga harga satuan dari PUPR. Didapat 3,1 miliar. Di bawah kami juga lampirkan link dari perhitungan RAB ini. Nah, untuk cost baseline kami juga menampilkan kurva S. Di bawah ini juga ada link dari perhitungan RAB yang tadi dan juga kurva S. Jadi kurva S yang ini kami dapat dari data sebelumnya RAB itu kami sudah hitung dan kami temukan ternyata kurva S dari proyek kami itu seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.